Ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmereka.news.com. Sajikan berita, bukan hoax. Inovasi baru Lurah Tanjung Duren Utara, Iskandar memanfaatkan waktu masa PSBB transisi bercocok tanam hidroponik di lokasi ruang publik terpadu ramah anak RPtra, Apel di wilayahnya. Ruang publik terpadu ramah anak atau RPtra adalah konsep ruang publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan juga sebagai ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPtra tersebut, seperti ruang perpustakaan, PK kamar, ruang laktasi, dan lainnya. Kali ini ada yang berbeda di RPtra wilayah Kelurahan Tanjung Duren Utara yang diberi nama RPtra Apel, di masa saat wabah pandemi COVID-19. Dan di masa PSBB transisi, petugas pemelihara RPtra menggunakan waktu peluang saat ini. Mengisi waktunya dengan melakukan kegiatan edukasi menanam tumbuhan sayuran dengan hidroponik, yang dilakukan sebagian petugas pemelihara ruang publik terpadu ramah anak yang ada di Kelurahan Tanjung Duren Utara. Hasilnya, terlihat hamparan tumbuhan sayuran segar hidroponik, menghiasi hijaunya Taman RPtra Apel, yang ada di Jalan Tanjung Duren Utara 3F. Dari hasil tanaman sayuran hidroponik itu sebagian warga masyarakat sekitar lokasi RPtra dapat merasakan segarnya sayuran hidroponik yang dihasilkan oleh petugas RPtra karena masyarakat juga dapat membeli langsung kepada petugas pemelihara RPtra yang ada di wilayah. Berarti ini udah berjalan berapa lama Pak untuk kegiatan di masa PSBB transisi atau memang sudah dilaksanakan penanaman hidroponik sendiri Pak? Sebenarnya programnya sudah lama ya, sudah berjalan lama dengan konsep ketahanan pangan itu. Hanya di masa PSBB transisi ini justru lebih dimaksimalkan terkait ditutupnya RPtra untuk warga, sehingga para pengelola RPtra bisa fokus dalam pembenahan lingkungan RPtra masing-masing, tingkatkan pengetahuan terutama terkait hidroponik seperti samhong, bayam, kangkung, juga ada penanaman buah di RPtra, termasuk di situ ada yang buah melon dan sebagainya. Di Kelurahan Tanjung Duren Utara itu ada 2 RPtra, di RPtra Rambutan dan RPtra Taman Apel. Mari kita lihat upaya pembenahan di masing-masing RPtra ini ketika PSBB transisi kemarin. Saat ini kita berada di RPtra Taman Apel, Kelurahan Tanjung Duren Utara. Tahu hasil produksi dari para pengelola RPtra di Taman Apel. Ini usia 25 hari. Nah ini nanti diproduksi untuk masyarakat apa untuk konsumsi para yang petugas ada di sini Pak? Sementara ini dikonsumsi untuk warga sekitar dahulu, karena fungsinya ini sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa kita bisa bertani dengan cara hidroponik dengan lahan terbatas. Pengelolanya di sini ada 6 orang. Di samping saya ada Mas Fajar Ramadan, salah satu yang mengelola kegiatan tanaman hidroponik di RPtra Taman Apel ini. Mas Fajar, ya. Ini Mas Fajar bisa sedikit berbincang-bincang mana sih proses penanaman hidroponik yang ada di RPtra Apel ini, bisa dijelaskan nggak? Boleh. Pertama kita adain penyemaian kita dilakukan dengan media rockwool. Kita taruh bibit untuk sayuran seperti ini seperti sawi yang ya. daunnya lebar, kita cukup 1 rockwool, 1 biji atau 1 bibit. Sedangkan untuk kangkung 1 rockwool kita bisa isi 5, bisa isi 6. Itu kita sesuaikan dengan gedenya netpot. Nah terus setelah kita semai, usia 5 hari disemai, itu kita akan pindahkan ke media seperti ini. Oh, ada media tempatnya ya? Iya. Ini seperti ini.
Ini usia rata-rata seperti ini. Ini usia 15 hari. 15 hari ya? Ya. Ini usia 15 hari untuk sawi. Sedangkan ini untuk kangkung ini usia 15 hari juga. Nah, biasanya kalau dari hasil pembibitan hidroponik terus pemeliharaan, panennya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, bisa dijelaskan Bapak Jar? Oke, untuk kangkung kita bisa panen 15 hari sekali. Sedang untuk kangkung kita jual nih satu net pot ini, satu pot itu kita hargain 5.000. Dengan berat estimasi kita 250 gram. Sedangkan sawi itu kita panen di usia 20 hari dengan estimasi 300 gram. Per net pot ini kita jual 5.000. Oh, berarti ada panennya? Ada, Pak. Pak Fajar, ini setelah pada panen ini itu diapakan? Apakah bisa dikonsumsi masyarakat atau bisa dijual? Apakah market apa seperti apa? Bisa dijelaskan, Bang? Oke, untuk sementara kita menjualnya untuk masyarakat karena untuk masyarakat aja kita kekurangan. Untuk masyarakat kita kekurangan untuk Pemesanan? bukan untuk kita penjualan karena stok kita ini terbatas. Sedangkan warga-warga sekitar itu membutuhkan lebih banyak sayur. Oh, berarti warga sekitar sudah tahu ada Arpetra ini dalam budidaya hidroponik tumbuhan yang dilakukan Mas Fajar ya? Sudah tahu. Sudah pada datang kemari, apa seperti apa, gimana Mas Fajar? Bisa kritik? Kita strategi pemasarannya kita melewati grup. Kita ada grup WA untuk warga-warga sekitar. Saat kita panen, kita pemasaran di situ. Nanti warga-warga akan datang untuk memesan. Biasanya sehari sebelum kita panen, kita udah kabarin mereka. Dan itu udah saling pesan, kita tinggal pemasaran dulu. Oke, Mas Fajar, ini kan kalau boleh dilihat ada media alat ini baru 2 ya? Ya. Nah, bagaimana harapan ke depan Mas Fajar ini, terutama untuk instansi tertentu dalam pengembangan swadaya pangan ini juga untuk antisipasi dan ini kan salah satu edukasi pendidikan buat masyarakat. Apa yang Mas Fajar ingin sampaikan? Kalau untuk disampaikan, pertama kita terima kasih juga untuk Pak Lurah yang sudah berkolaborasi dengan kami. Kita terus diinovasi, ayo kembangin inovasi, ayo kita kembangin inovasi. Akhirnya kita melakukanlah beberapa langkah. Yang pertama kita otomatis hidroponik. Kedua kita menggunakan sistem irigasi. Terima kasih Mas Fajar ya. Ya, Pak. Waktunya dengan adanya berkunjungnya kami di sini untuk melihat hasil dari karya budidaya tanaman hidroponik yang dilakukan oleh Mas Fajar dan didukung oleh pihak Bapak Lurah Pak Iskandar TDU yang ada di wilayah.